Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba menelusuri jejak waktu ya, menyelami pemikiran Charles Darwin tentang bagaimana kehidupan di bumi ini datang dan pergi. Hmm, Fokus kita kali ini di bab 11 dari buku monumentalnya The Origin of Species. Ini bab yang secara khusus membahas suksesi geologis. betul. Suksesi geologis, maksudnya urutan kemunculan dan kepunahan makhluk hidup dalam lapisan-lapisan batuan bumi itu ya? Iya, tepat. Dan sumber kita kali ini langsung dari teks asli Darwin di bab tersebut. Nah, ini bagus. Jadi kita bisa lihat langsung gimana sih Darwin membangun argumennya, gimana dia menafsirkan catatan fosil yang ya terbatas pada masanya itu. Benar sekali. Jadi misi kita dalam penelusuran mendalam kali ini bisa dibilang membongkar logika Darwin. Gimana dia melihat pola-pola dalam fosil dan apa artinya semua itu bagi teori evolusinya yang fenomenal itu. Ya, Pembahasan ini kami rancang khusus untuk Anda, para pendengar, supaya bisa menangkap inti argumen Darwin soal sejarah panjang kehidupan ini. Mari kita mulai mengurai catatan waktu ini bersama-sama. mari kita mulai dari ide utamanya di bab 11 dulu ya. Darwin itu menegaskan kalau spesies baru itu nggak muncul serentak gitu aja. Ah iya, ini penting. Langsung menantang gagasan penciptaan massal sekaligus kan, dia nulis kalau saya nggak salah ingat, spesies baru muncul sangat lambat, satu demi satu. Gitu ya, baik di darat maupun laut. Tepat, dia bahkan mengutip karya geolog Charles Lyell soal tahapan zaman tersier. Itu dipakai sebagai contoh bagaimana lapisan bumi nunjukin kemunculan spesies yang, ya, bertahap. Jadi kuncinya di sini gradualisme, ya, prosesnya lambat dan bertahap. Betul, ini proses modifikasi yang pelan berkelanjutan, bukan semacam ledakan penciptaan tiba-tiba. Darwin juga sadar banget kok kalau catatan geologi itu, banyak bolongnya, banyak halaman hilang. Hmm, Tapi dia melihat penemuan fosil baru, seperti yang ditunjukkan Lyell juga, itu malah cenderung mengisi celah-celah itu. Jadi bukannya melemahkan idenya, tapi malah memperkuat. Setiap penemuan baru itu kayak nambahin detail ke narasi perubahan bertahap ini. tapi tunggu sebentar. Ini kan pasti langsung bikin orang bertanya ya. Dan ini juga dibahas Darwin di bab sebelumnya kalau nggak salah, bab X. Iya, betul. Gimana dengan kelompok-kelompok spesies yang kelihatannya loh, kok muncul tiba-tiba gitu aja di lapisan batuan tertentu? Bukankah itu kayak bukti telak yang melawan gagasan evolusi lambat? Nah, gimana Darwin menjawab kritik yang kayaknya kuat banget ini? Ah, Anda menyentuh poin yang sangat krusial. Dan Darwin memang menghadapinya dengan argumen yang cukup berlapis. Intinya sih berpusat pada ketidaksempurnaan catatan geologi itu sendiri. Ketidaksempurnaan ya? Gimana maksudnya? Pertama, dia bilang kita ini cenderung terus-menerus melebih-lebihkan kesempurnaan catatan itu. Kita sering lupa, bumi ini kan luas banget. Dan area yang benar-benar sudah dijelajahi secara geologis saat itu, ya masih sedikit sekali. Oke, jadi kayak kita nyimpulin isi novel tebal cuma dari katakanlah beberapa paragraf acak yang kita temuin gitu ya. Ya wajar kalau banyak plot twist yang kelewat. Analogi yang bagus itu. Kedua, Darwin berargumen gini. Kelompok yang kelihatannya muncul tiba-tiba itu bisa jadi sebenarnya sudah berevolusi di tempat lain. Tempat lain yang fosilnya belum ketemu. Bisa jadi. Atau mereka berevolusi selama interval waktu yang panjang di antara lapisan batuan yang kita punya sekarang, di mana mungkin kondisinya nggak memungkinkan fosil terbentuk atau awet. Ah, oke. Masuk akal. Ketiga, dan ini fundamental banget menurut saya, dia menekankan bahwa bukti negatif itu nggak ada nilainya. Maksudnya, hanya karena kita belum nemu fosil transisi, itu nggak membuktikan kalau mereka nggak pernah ada. Jadi nggak ketemu bukan berarti nggak ada. Persis, hanya penemuan fosil positif yang bisa kita anggap bukti kuat. Jadi, kesimpulan Darwin, kemunculan tiba-tiba ini kemungkinan besar cuma artefak dari keterbatasan pengetahuan kita. Semacam ilusi yang diciptakan oleh celah-celah di buku sejarah bumi yang belum selesai kita baca. Wah, luar biasa cara dia membalikan argumen ya. Jadi celah fosil itu bukan kelemahan, tapi justru dipakai untuk memperkuat argumen evolusi lambat. Dengan bilang, kita belum lihat gambaran lengkapnya. Oke, oke. Jadi kemunculan itu lambat, bertahap, walau buktinya mungkin terputus-putus. Nah, kembali ke bab 11. Ada pola lain yang dia amati kan? Soal kecepatan perubahan spesies. Betul. Ada yang bentuknya awet banget, lama,
ada yang berubahnya lebih cepat atau drastis. Gimana dia menjelaskan ini? Nah, ini menunjukkan betapa fleksibelnya teori Darwin sebenarnya. Dia menjelaskan kalau laju modifikasi ini bisa sangat bervariasi. Itu tergantung pada apa yang dia sebut banyak kontingensi kompleks. Kontingensi kompleks. Faktor-faktornya apa aja tuh? Wah, banyak sekali. Proses modifikasi dasarnya memang lambat. Tapi, apakah variasi yang muncul itu bakal terpilih oleh seleksi alam dan terakumulasi? Itu tergantung banyak hal, baik faktor eksternal maupun internal. Contohnya gimana? Misalnya, apakah ada variasi genetik yang kebetulan menguntungkan muncul? Terus, seberapa besar populasinya? Gimana tingkat persilangannya? Kondisi lingkungan fisiknya berubah nggak? Kalau berubah, seberapa cepat? Oke. Terus, ada nggak spesies baru yang migrasi ke area itu? Itu kan bisa bawa persaingan baru atau predator baru. Dan tentu saja ya, gimana sifat interaksi dan kompetisi dengan spesies lain yang udah ada di sana lebih dulu. Wow, jadi banyak banget ya variabelnya. Nggak heran kalau hasilnya bisa beda-beda antar spesies. Makanya, seperti kata Darwin, sama sekali tidak mengherankan bahwa satu spesies dapat mempertahankan bentuk identik yang sama lebih lama daripada yang lain. Dia bahkan kasih contoh perbandingan cangkang siput darat di berbagai wilayah. Oh iya, Iya, sebagai ilustrasi gimana suatu bentuk bisa bertahan lama di satu tempat, sementara kerabatnya di tempat lain mungkin sudah berubah bentuk. jadi bisa aja satu spesies itu hidup di lingkungan yang stabil, tekanan seleksinya rendah, jadi dia awet aja bentuknya lama. Bisa jadi, sementara spesies lain mungkin hadapi perubahan iklim drastis atau datang pesaing baru yang tangguh banget, nah itu bisa memacu evolusinya jadi lebih cepat. Fleksibilitas dalam menjelaskan keragaman pola inilah yang bikin teori Darwin begitu kuat ya. Dan fleksibilitas ini punya sisi lain yang mungkin lebih gelap ya. Kalau beberapa spesies berubah dan beradaptasi lebih baik karena kontingensi tadi, apa yang terjadi sama yang kalah bersaing? Nah, itu dia. Ini membawa kita ke hubungan erat antara suksesi spesies baru dan kepunahan spesies lama. Itu juga disorotkan di bab 11. Ya, betul sekali. Ini adalah konsekuensi logis yang hampir tak terhindarkan dari seleksi alam itu sendiri. Intinya, bagi Darwin, evolusi itu dalam skala waktu geologis kayak semacam permainan zero sum. Zero sum. Maksudnya? Keunggulan satu spesies itu seringkali berarti ya kehancuran buat spesies lain yang bersaing di relung ekologi yang sama. Jadi kepunahan itu bukan sekedar kecelakaan atau kebetulan, tapi bagian integral dari mesin seleksi alam. Jadi munculnya yang baru itu secara inheren mendorong kepunahan yang lama. Agak kayak hukum rimba tapi skalanya panjang banget ya. Bisa dibilang gitu. Darwin bilang, teori seleksi alam didasarkan pada keyakinan bahwa setiap varietas baru Diproduksi dan dipertahankan karena memiliki keunggulan tertentu. dan kepunahan bentuk-bentuk yang kurang beruntung hampir tak terhindarkan mengikutinya. Gitu ya? Persis. Ketika bentuk baru muncul dengan adaptasi yang lebih baik, entah dia lebih efisien cari makan, lebih tahan penyakit, lebih jago hindari predator, atau sekedar lebih unggul rebutan sumber daya, dia akan cenderung berkembang biak lebih sukses. Akibatnya, Akibatnya, bentuk lama yang kalah bersaing itu akan terdesak. Populasinya menyusut dan ya seringkali akhirnya menuju kepunahan. Darwin bahkan pakai analogi ras hewan domestik. oh contohnya gimana? Peternak kan akan milih ras baru yang lebih unggul. Misalnya sapi perah yang susunya lebih banyak. Nah, ras lama yang kurang produktif, ya pelan-pelan akan ditinggalkan terus hilang. Dia menyimpulkan dengan tegas, kemunculan bentuk baru dan hilangnya bentuk lama, terikat bersama. Produksi dan eliminasi itu dua sisi mata uang evolusi yang sama. Jadi intinya seleksi alam itu bukan cuma soal siapa yang fit untuk bertahan, tapi juga siapa yang kurang fit dan akhirnya tersingkir. Keduanya itu sepaket. Bener. Itu pandangan yang cukup keras ya, kalau dipikir-pikir. Tapi sangat logis dalam kerangka teorinya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, apakah semua pergantian dan kepunahan ini mengarah ke semacam kemajuan gitu dalam kehidupan? Apakah organisme secara keseluruhan jadi lebih tinggi atau lebih kompleks seiring waktu geologis? Darwin kayaknya hati-hati banget soal ini ya. Sangat hati-hati. Dia bahkan menyebut pertanyaan ini dalam banyak hal sangat rumit. Ada beberapa alasan kenapa gagasan kemajuan linier itu menurut dia problematis. Pertama,
Ya, seperti yang udah kita bahas tadi, catatan fosil kita itu nggak lengkap. Nggak cukup buat bikin klaim sebesar itu ya. Kita mungkin cuma lihat secuil dari cerita lengkapnya. Betul. Dan kedua, nah ini juga penting, gimana mendefinisikan kemajuan itu sendiri? Iya juga ya, subjektif banget pasti. Tepat. Definisi lebih tinggi atau lebih maju itu sangat subjektif. Darwin kasih contoh. Apakah hiu yang struktur kerangkanya lebih primitif itu lebih rendah dari ikan bertulang sejati, Teleostean yang lebih umum sekarang? Susah jawabnya. Atau contoh dari naturalis lain, von Baer. Siapa yang lebih tinggi? Lebah dengan perilaku sosialnya yang rumit itu? Atau ikan? Standar siapa yang kita pakai? Itu poin kedua. Ketiga, kita nggak bisa cuma bandingin anggota teratas dari suatu kelompok di dua zaman yang beda. Maksudnya? Kita harus lihat keseluruhan kelompok itu, yang dianggap tinggi dan yang rendah. Darwin mencontohkan moluska. Kelompok Cephalopoda kayak cumi purba, amonid, yang dianggap tinggi di masanya, dan Brachiopoda, makhluk bercangkang mirip kerang, jumlahnya turun drastis. Sementara kelompok moluska lain yang dianggap menengah malah berkembang pesat. Nah, apakah itu kemajuan? Susah dibilang kan? Oke. Jadi bukan cuma soal siapa juaranya, tapi juga komposisi tim secara keseluruhan berubah ya. Menarik. Betul. Dan terkait itu, poin keempat, perlunya lihat proporsi jumlah kelas yang dianggap tinggi versus rendah. Apakah peningkatan jumlah vertebrata hewan bertulang belakang secara proporsional memang menggantikan bentuk-bentuk yang dianggap lebih rendah? Oh, ya, Kompleks ya, penilaiannya. banget. Dan poin kelima, ini kayaknya pukulan telak buat gagasan kemajuan yang simpel. Bentuk yang secara struktur dianggap rendah, itu bisa aja ngalahin bentuk tinggi dalam kompetisi langsung. Oh iya, contohnya. Darwin kasih contoh gimana krustasea, kayak kepiting, lobster, yang dianggap lebih rendah dari moluska cephalopoda, mungkin aja lebih sukses dalam persaingan rebutan sumber daya. Ujung-ujungnya, kata Darwin, ujian sesungguhnya itu hukum pertempuran atau kompetisi di alam liar, bukan sekedar kerumitan struktur. Jadi, ya, ide kemajuan linier itu terlalu sederhana buat jelasin realitas sejarah kehidupan yang ruwet. Ini benar-benar membongkar asumsi umum kita ya tentang evolusi sebagai tangga lurus menuju kompleksitas. Darwin menunjukin betapa rumitnya menilai kemajuan. Tapi meskipun kemajuan itu sulit didefinisikan, apakah Darwin melihat pola lain dalam suksesi geologis ini? Sesuatu yang menghubungkan masa lalu yang jauh dengan masa kini. Dia sempat singgung pandangan ahli kayak Agassiz tentang kemiripan hewan purba dengan tahap embrio hewan modern. Apa signifikansinya itu buat Darwin? Nah, ini salah satu pilar pendukung teorinya yang dia anggap sangat penting. Dibahasnya menjelang akhir bab 11. Jadi, kemiripan antara bentuk kehidupan purba di fosil dengan tahap perkembangan awal, yaitu embrio, dari spesies modern dalam kelompok yang sama, itu dilihat Darwin sebagai bukti kuat adanya hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan dan proses keturunan dengan modifikasi ya. Tepat, Gimana logikanya? Kok bisa embrio mirip sama leluhur purba? argumen Darwin itu gini. Variasi atau perubahan baru dalam evolusi itu cenderung munculnya di tahap perkembangan yang nggak terlalu dini. Misalnya setelah tahap embrio awal selesai. Terus perubahan itu diwariskan ke keturunannya pada tahap usia yang kurang lebih sama juga. Artinya? Artinya, tahap embrio awal itu cenderung lebih konservatif, lebih nggak gampang berubah, kurang terpengaruh sama perubahan-perubahan evolusioner yang terjadi belakangan di garis keturunan itu. Jadi embrio itu semacam fosil hidup dalam perkembangan individu. Dia menyimpan jejak bentuk leluhur gitu? Persis. Embrio, dalam pandangan ini, relatif nggak banyak berubah dibanding bentuk dewasanya, yang terus-menerus dimodifikasi oleh seleksi alam selama jutaan tahun. Jadi kayak kata Darwin, embrio itu tersisa sebagai semacam gambaran yang dilestarikan oleh alam dari kondisi leluhur spesies tersebut yang lebih tua dan kurang termodifikasi. Wah, ini cocok banget ya sama teori keturunan dengan modifikasi. Cocok sekali. Embriologi jadi semacam jendela waktu yang bikin kita bisa ngintip sejarah evolusi suatu kelompok. Tentu, Darwin juga realistis kok. Dia mengakui sulitnya pembuktian absolut, apalagi nemuin fosil leluhur bersama yang tua banget dari kelompok-kelompok besar hewan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, temuan kunci dari penelusuran Darwin di bab 11 ini. Pertama, suksesi geologis nunjukin kemunculan spesies itu lambat, bertahap, nggak serentak. Betul.
Kedua, laju perubahan evolusi itu beda-beda antar spesies, tergantung banyak faktor atau kontingensi tadi. Ya, Ketiga, kepunahan itu konsekuensi tak terhindarkan dari munculnya bentuk baru yang lebih unggul lewat seleksi alam. Keduanya terikat erat. Keempat, gagasan kemajuan linear dalam evolusi itu rumit banget dan susah dibuktiin secara objektif. sangat rumit. Dan kelima, ada gema bentuk kehidupan purba dalam tahap perkembangan embrio modern, yang dukung ide keturunan dengan modifikasi. Begitu ya kira-kira? Anda merangkumnya dengan sangat baik. Dan yang terpenting dari semua itu, keseluruhan pola ini, kemunculan bertahap, laju perubahan yang bervariasi, hubungan inovasi kepunahan, kompleksitas kemajuan, hubungan fosil embrio, semuanya itu jauh lebih masuk akal dijelaskan oleh teori keturunan dengan modifikasi lewat seleksi alam. Dibandingkan gagasan alternatif lain ya. Iya, dibanding gagasan kayak penciptaan spesies secara terpisah dan statis gitu. Teori Darwin ini ngasih kerangka kerja logis untuk memahami mengapa kita melihat urutan tertentu dalam catatan batuan. Dia memberi makna pada suksesi geologis itu. Jadi bab 11 ini menunjukkan bahwa bagi Darwin, catatan fosil itu bukan sekedar katalog makhluk purba yang berurutan aja, Bukan sekedar daftar. tapi bukti dinamis dari proses evolusi itu sendiri. Proses perubahan, adaptasi, persaingan, kepunahan yang terus jalan dalam skala waktu yang luar biasa panjang. Meskipun catatannya nggak sempurna dan konsep kemajuan itu problematis, pola besarnya sangat mendukung teori evolusi. Tepat sekali. Catatan geologi dengan segala kekurangannya itu jadi saksi bisu dari proses panjang keturunan dengan modifikasi yang akhirnya membentuk keanekaragaman hayati yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini mungkin sesuatu untuk Anda renungkan para pendengar. Bagaimana perspektif sejarah kehidupan yang luar biasa panjang ini, yang digali dari lapisan batuan oleh Darwin dan para penerusnya, mengubah cara kita memandang keanekaragaman hayati di sekitar kita saat ini. Dan bagaimana hal itu menempatkan spesies kita sendiri, manusia, dalam narasi besar kehidupan di bumi ini. Dan sebagai pemikiran penutup dari saya, untuk Anda bawa pulang dan renungkan juga. Mengingat catatan fosil dengan begitu jelas menunjukkan bahwa perubahan lingkungan, persaingan, dan adaptasi itu terus-menerus mendorong evolusi dan menyebabkan kepunahan sepanjang sejarah bumi. Apa implikasinya bagi masa depan kehidupan di planet ini? Pertanyaan penting itu. Terutama di era kita sekarang, di mana perubahan lingkungan global terjadi dengan kecepatan yang, bisa dibilang, belum pernah terjadi sebelumnya, dan sebagian besar karena aktivitas kita, manusia. Nah, bagaimana prinsip-prinsip suksesi, kompetisi, adaptasi, dan kepunahan yang digali Darwin dari masa lalu ini kemungkinan akan terus berlaku dan membentuk masa depan kehidupan di bumi? Itu pertanyaan besar untuk kita semua.